Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan ini ya, soal perkembangan bursa transfer musim dingin ini bagi Manchester United yang sampai saat ini sangat sunyi, kalau gue bisa bilang ya, sunyi. Terlihat Manchester United ini lebih ramai, sunyi dalam arti mendatangkan pemainnya, dan ramai untuk melepas pemain. Kabarnya lebih banyak ke sana nih ya, bagaimana Anthony Martial contoh yang sudah sekarang resmi bersama Sevilla status pinjaman, lalu Donny van de Beek, Jesse Lingard, siapa lagi ya, Amad Diallo. Dan ya kita, atau paling tidak gue belum mendengar lagi kabar soal kedatangan pemain Julian Alvarez, yang pemain River Plate ini, yang pemain muda ini, yang tadinya dikait-kaitkan dengan Manchester United, sekarang sudah resmi menjadi pemain Manchester City, sekalipun akan dikembalikan lagi ke River Plate sebagai pemain pinjaman sampai dengan akhir musim ini, sampai dengan bulan Juli ya. Denny Zakaria tidak ada kabar di sana. Amadou Haidara juga tidak ada. Kamara pun juga demikian, tidak ada. Apalagi pemain-pemain lain ya, Frank Kessie contohnya, yang menurut gue sih sebenarnya dengan tidak diperpanjangnya bersama AC Milan, artinya kontraknya dia di musim panas nanti selesai, ya menurut gue nih sebenarnya hot prospect ya, karena kita butuh pemain di lini tengah. Pun juga pemain-pemain yang banyak disebut-sebut oleh fans ya, macam seperti Declan Rice juga kita tidak ada kesana. Oke lah, kalau Declan Rice ini menurut gua tidak masuk akal, tidak realistis untuk didatangkan di bursa Januari ini, karena pastinya harganya akan sangat pecah banget ya, akan sangat melambung sekali. Nah, tapi intinya adalah Manchester United ini sangat sunyi sekali dalam arti mendatangkan pemain. Di akunnya Fabrizio Romano pun juga demikian ya, tidak ada kabar, tidak usah pemberitaan soal here we go, paling tidak kabar ada pendekatan atau inceran ya, sedang mengincar atau seperti apa yang dilakukan dalam minggu-minggu ini menjelang penutupan bursa musim dingin ini pun juga tidak ada begitu. Jadi menurut gue ya sepertinya sangat pasif, sangat sunyi sekali. Ini bagaimana gitu gue melihatnya ya. Begini sih, nomor satu, gue melihat ini mungkin ada kaitannya, erat sekali kaitannya dengan manajer Manchester United. Karena planning awal atau rencana di awal ini seorang Ralf Rangnick itu ya hanya 6 bulan ya sebagai interim, dan setelahnya akan sebagai konsultan selama 2 tahun. Artinya Manchester United nanti di musim panas ini akan ada manajer yang baru. Kabar terbaru, dan juga sudah gue bikin videonya, ada 4 kandidat di sana ya: Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Lopetegui, dan juga Luis Enrique. Tapi yang jelas akan ada manajer baru. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini menurut gue sepertinya akan menuju ke sana. Pertama, harus menanti dulu nih siapa manajer selanjutnya. Dan gue juga mengaitkan ini dengan status ad interim dari Rangnick, karena biasanya ini ya, ringan amatiran ala gua, status interim itu terbatas nih keputusannya. Sepertinya Rangnick pun juga demikian ini untuk mendatangkan pemain. Gua nggak tahu apakah ini ada di klausulnya, artinya secara official seperti itu dengan Manchester United atau tidak, gua nggak tahu gitu. Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin loh, melihat sangat sunyinya perburuan Manchester United di bursa transfer kali ini. Nah, apakah ini berarti skuad Manchester United ini baik-baik saja? Gue tidak melihat ke arah sana, karena kalau kita lihat lagi ya, paling tidak dengan keadaan atau sistem yang terbaru, yang menurut banyak orang termasuk gue nih kayaknya bisa dipergunakan paling tidak sampai dengan akhir musim ini di Manchester United, formasi 4-3-3. Di sana terlihat jelas ada satu, dan ini sudah terlihat sebenarnya dari musim sebelumnya, bahkan awal musim ini terlihat jelas sekali, gelandang bertahan. Praktis di sana kalau gue lihat hanya 2 pemain yang tersedia, yaitu adalah Scott McTominay dan Nemanja Matic. Nemanja Matic kita tahu, atau menurut gue ya, ini sudah bukan prime-nya lagi, sudah bukan masa terbaiknya lagi. Kecepatan itu tidak bisa dipungkiri, fisik juga tidak bisa dipungkiri, walaupun secara teknik dia masih bagus ya, dalam arti membaca permainan, memotong bola dan lain-lain. Tapi kalau menghadapi tim dengan karakter pressing tinggi ya kan, kecepatan, gue pikir Nemanja Matic ini akan kesulitan.
Ada satu lagi, Scott McTominay. Ya betul, Scott McTominay ini pemain yang bagus ditempatkan di posisi ini ya. Paling tidak di beberapa pertandingan terakhir. Tapi ini juga cukup riskan. Kenapa cukup riskan? Ya, kalau seandainya Scott McTominay ini kenapa-kenapa, akumulasi kartu, cedera, COVID, maka balik lagi kita hanya punya seorang Nemanja Matic atau mungkin Fred yang bisa ditaruh di sana. Tapi bagaimana konsistensi permainan dari Fred ini kan juga tanda tanya. Dan sepertinya di beberapa partai terakhir ya, baik itu setelah dipegang oleh Michael Carrick lalu oleh Ralf Rangnick, sepertinya Fred ini lebih bagus ditempatkan tidak sebagai DMC atau gelandang bertahan, tapi lebih agak ke depan sedikit ya, dengan itu tadi keleluasaan untuk membantu penyerangan di depan. Artinya apa ya? Ini bukan defensive midfielder lagi kalau menurut gue, seorang Fred. Balik lagi, berarti hanya ada 2, dan ini menurut gue sangat-sangat riskan. Nah, sekarang sedang ada berita yang cukup riuh soal masalah Donny van de Beek. Ramai ini ya, apakah sang pemain ingin mendapat menit bermain lebih? Sekarang ada Crystal Palace yang sedang mendekati pakai banget ya. Kalau seandainya Donny van de Beek lepas, maka di lini tengah ini akan kurang lagi nih amunisi. Ya, otomatis berarti hanya ada Scott McTominay, Fred, Juan Mata, dan juga siapa lagi ya? Oke, ada Bruno Fernandes memang betul. Ada mungkin Jesse Lingard yang bisa dimainkan di sana, walaupun ya dia dari defensif kurang begitu bagus ya, sangat jauh berbeda dengan Bruno Fernandes yang jauh lebih mobile, ataupun seorang Paul Pogba ya. Paul Pogba juga menurut gue bukan seorang defensive midfielder ya, dia lebih ke, kalaupun seandainya dia mau dimodifikasi sebagai defensive midfielder juga menurut gue enggak lah. Jadi itu tadi itu adalah squad lini tengah ya, 3 gelandang. Skuadnya seperti itu. Tapi sekali lagi gua balikan lagi, kalau seandainya kita ngomong secara detail untuk gelandang bertahan, perhitungan gua ini kita hanya punya 2 pemain, Nemanja Matic dan juga Scott McTominay, yang menurut gua, dan ini juga diucapkan berulang kali oleh Ralf Rangnick ya, kita akan masih bertanding di 3 kompetisi, Piala FA, Liga dan juga Champions League. 3 ini cukup ketat. Champions League kita sudah memasuki babak knockout menghadapi Atletico Madrid. Dan ya bagaimana sulitnya persaingan di Champions League ini kita semua sudah tahu ya, akan menghadapi tim-tim elit di Eropa. Dan gua tidak berpikir kita harus melepas ya peluang kita di sini. Dan gua juga tidak tidak suka, karena Manchester United salah satu tim terbesar bukan cuma di Eropa tapi di dunia, dan menurut gua ya kita harus go for it ya, melakukan yang terbaik di sana. Itu di Liga Champion. Lalu di Premier League, sekarang persaingannya sangat ketat sekali ya. Di beberapa musim belakangan ini memang untuk meraih 4 besar, posisi 4 ini 4 ataupun 3, pokoknya berada di 4 besar nih sangat panas. Dan ini pun juga gue pikir akan kita alami saat ini, dimana paling tidak saat ini untuk satu posisi 4 besar di peringkat keempat ini paling tidak ada 4 tim yang sedang berburu dengan sangat ketat. Bukan tidak mungkin nanti dalam perjalanannya ada lagi tim kelima, bisa saja ya. Artinya ini cukup ketat lah, intensitasnya sangat tinggi. Piala FA tidak bisa kita remehkan juga, karena kenapa? Menurut gua ini adalah ajang di mana di atas kertas ya, hitung-hitungan kita memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan piala. Jadi tidak bisa dilepas juga. Artinya apa? 3 kompetisi yang kita sekarang masih berada ini, 3-tiganya sangat penting. Dan semakin waktu berjalan menuju akhir musim kompetisi akan semakin ketat, akan semakin intens lagi perjalanannya, dan ini membutuhkan kedalaman squad sekali lagi ya, bukan cuma kedalaman, plus juga kualitas yang bagus. Dan lagi-lagi gue balikan, kita memiliki kelemahan di lini tengah, paling tidak dari sisi kualitas, dan kalau gue lihat sekarang juga faktanya dari sisi kuantitas. Jadi menurut gue ya, gue harapkan sebenarnya kita mendatangkan lah ya seseorang yang bisa paling tidak kita mainkan sebagai gelandang bertahan. Di sini sih gue sebenarnya melihat seorang Denis Zakaria. Kenapa? Kabarnya dia bisa dilepas dengan harga 6-7 juta dari Borussia Mönchengladbach daripada lepas gratisan di musim panas nanti. Artinya dari sisi harga ya dia nggak 10, nggak 20, bukan 50 juga. 50 juta maksudnya ya. Atau mungkin kita bisa mencari pemain-pemain lain, tapi paling tidak ya tidak ada salahnya kita mengadakan sedikit mengambil resiko lah. Belum tentu juga nanti setelah Denis Zakaria datang dia akan bermain bagus, tapi paling tidak dari sisi kuantitas kita punya backup yang lebih nih di sana.
ada pemain-pemain lain yang gue nggak tahu, mungkin ya yang dibicarakan seperti kayak Ruben Neves ataupun juga Frank Kessie yang kontraknya juga akan berakhir di AC Milan. Tapi gue nggak tahu seberapa complicated untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Pemain-pemain lain seperti kayak Haidara yang disukai juga oleh Ralf Rangnick, menurut gue tidak masuk akal ya. Bukan tidak masuk akal, mungkin akan lebih berat. Sehingga karena berat itu dia tidak masuk akal. Kenapa? Pastinya minimal 50 juta, 60 juta dengan situasi saat ini di musim dingin ini ya, yang rata-rata biasanya harganya jauh lebih mahal dan kita belum tahu apakah dia ini akan nyetel dengan tim dan lain-lain. Tapi menurut gue, balik lagi, Denis Zakaria ini sebenarnya lebih make sense untuk ada di posisi tersebut. Nah, ini akan lebih lagi kalau Donny van de Beek ya, gue nyebut pemain secara spesifik, jadi pergi ke Crystal Palace. Kuantitasnya kita akan lebih kurang lagi. Ini siapa yang akan menambal? Kalau seandainya kan ada pendapat mengatakan ya Phil Jones bisa kita coba atau dimainkan lagi. Ya, gue sih menilai resikonya lebih besar. Dia lama tidak bermain. Posisi aslinya dia ada di center back ya. Dan ditambah lagi faktor Ralf Rangnick, dia ini suka memainkan atau filosofinya dia memainkan pemain itu di posisi terbaiknya. Dari situ gue berpikir sih sepertinya sedikit tidak tepat ya untuk memaksakan seorang Phil Jones ini untuk naik ke gelandang bertahan. Tapi kalau seandainya ini kepepet bagaimana lagi? Walaupun again ini sangat-sangat beresiko. Maksud gue daripada mengambil resiko seperti itu, kenapa kita tidak mendatangkan ya itu tadi ya pemain yang possible. Toh juga Denis Zakaria bukan pemain yang jelek. Paling tidak kalau kita lihat atau gue lihat kiprahnya secara statistik saja di Borussia Mönchengladbach. Dan again harganya nggak sampai 10 juta, 6 juta, 7 juta sudah bisa gitu ya. Jadi itu sih kalau ngobrol dengan amatiran ala gue mengenai sunyi sepinya ya pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini. Ya kalau dari sisi penyerang kita masih punya banyak pilihan di sana ya. Gelandang serang pun juga demikian. Pemain belakang secara kuantitas dulu kita punya di sana ya, back tengah, back sayap 2 kanan kiri, goalkeeper pun juga demikian. Tapi lagi-lagi lini tengah dan menurut gue di formasi 4-3-3 ya, satu defensive midfielder itu sangat-sangat berpengaruh. Ya sebenarnya bukan cuma di 4-3-3 sih ya, di 4-1-4-1 yang pernah dimainkan oleh Ralf Rangnick, 4-2-3-1 pun juga demikian. Dan menurut gue sebenarnya di jendela bursa transfer musim dingin ini di bulan Januari ini kita punya kesempatan untuk menambal sisi itu. Cuman ya again mungkin gue nggak tahu ya, balik lagi ke yang gue bilang di awal, apakah ini termasuk di klausul kontraknya Ralf Rangnick bahwa selama 6 bulan ini atau selama Rangnick ini menjabat sebagai ad interim tidak ada kebijakan mendatangkan pemain, yang ada hanya kebijakan soal mengeluarkan pemain ya, baik itu jual ataupun juga pinjaman. Dan menurut gue sih dengan ini ya pinjaman ini bukan tidak mungkin, ini juga memperlihatkan kalau ya Manchester United ini wait and see banget ya, dalam arti mendatangkan pemain disesuaikan dengan manajer nanti di musim panas. Oleh karena itulah dalam melepasnya pun juga demikian. Pemain dalam status pinjaman dalam arti ya bukan tidak mungkin Anthony Martial nanti ketika kembali dari masa peminjamannya sang manajer baru melihat oh dia cocok lalu dimainkan. Bisa saja begitu, kemungkinan tetap ada. Kurang lebih demikian ngobrol dengan amatiran ala gua. Bagaimana teman-teman menilai paling tidak sampai sejauh ini ya pergerakan di bursa transfer Manchester United? Bisa drop di kolom komen ya. Seperti biasa kritik saran juga gua terima. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.